Shalom Sobat Sep, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya David Bu di podcastnya Sep Buka Hati. Untuk edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang topik sukacita bagi gereja. Nah, di studio kita udah kedatangan satu narasumber yang tidak asing lagi tentunya bagi Sobat Sep, yaitu Romo Jelante. Selamat datang Romo, apa kabar? Selamat datang, terima kasih. Terima kasih. Ya, Romo, boleh cerita sedikit Romo saat ini tugasnya di mana Romo? Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Gotong Royong milik Keuskupan Surabaya di Medokan Semampir. Medokan Semampir, ya. Oke. Ngomong-ngomong, Romo Jelante ini adalah Romo moderatornya SEP juga ya Romo ya? Ya. Romo moderator di Sentra Evangelisasi Pribadi ini. Romo, terkait dengan topik sukacita bagi gereja. Nah, ini kan seringkali kita ini sebagai umat awam, ya, itu tentunya diharapkan tidak cuma diem saja begitu kan, tapi ada satu kiprah di dalam gereja seperti apa. Nah, menurut Romo, kira-kira apa sih yang diharapkan gereja terhadap umat awam? Ya, kalau boleh dikatakan itu terutama umat-umat yang mungkin pernah melalui pembinaan di SEP itu. Iya. Sebenarnya pertanyaan ini sesuatu yang agak terlambat dikatakan sekarang, karena kalau kita melihat Konsili Vatikan kedua, dia memang sudah memberikan tempat yang sangat luas bagi peranan kaum awam ya. Iya. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak bisa lagi bertumpu kepada hierarki. Oke. Selain karena dia sedikit, juga tugasnya itu sebenarnya itu terbatas pada pelayanan sakramen. Sehingga kiprah untuk dalam dunia seperti yang diinginkan oleh Lumen Gentium dan Gaudium et Spes, dan bahkan ada satu ensiklik tersendiri yaitu Christi Fidelis Legi, itu adalah khusus untuk kaum awam. Karena dengan Konsili Vatikan kedua sebenarnya diingatkan Roh Kudus itu tidak bekerja hanya pada hierarki, tetapi Roh Kudus juga bekerja pada awam. Dan sudah kelihatan sebetulnya sejak sebelum Konsili Vatikan kedua, kalau kita melihat bagaimana kelompok Taizé ya tahun 1962, jadi sebelum Konsili Vatikan kedua, atau Ibu Teresa tahun 50, dia sudah mulai karyanya. Jangan lupa bahwa suster itu tidak termasuk hierarki ya, dia juga awam. Ya. Oh, suster termasuk awam. Termasuk awam. Ya. Itu sudah mau menunjukkan bahwa tidak bisa kalau gereja itu hanya memikirkan keselamatan dalam lembaganya sendiri. Oke. Karena dia hadir untuk membawa sukacita bagi dunia. Maka dia harus masuk dalam segala sektor di dalam dunia ini. Entah itu ekonomi, kaum buruh, kemudian perdamaian dunia, dan segala sektor harus harus dimasuki oleh para awam gitu ya. Jadi ya, tidak bisa. Dan itu tidak mungkin kalau itu hanya Romo, pasti saja tidak cukup gitu ya Romo ya. Nah, kalau misalnya melihat SEP sendiri, SEP ini sebagai kelompok awam, kira-kira menurut Romo kehadiran SEP ini seperti apa ya Romo ya? Kehadiran SEP ini sebetulnya kan sesuatu yang sangat diharapkan oleh Paus ke-6 ketika dia menulis Evangelium Nunciandi. Dan pada waktu itu yang menanggapi memang adalah yang disebut dengan Shekinah sekarang ini ya. Dan itu dengan program-program yang tertata menurut saya ya. Tertata dan berkesinambungan konseptual, agar supaya kita mempunyai awam yang sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah masyarakat dengan spiritualitas yang sungguh-sungguh awam. Artinya bagaimana mereka itu berkiprah dalam dunia modern seperti yang diharapkan. Ya memang kalau orang mau mengabarkan sukacita, ya orang itu juga harus dalam hidupnya adalah penuh dengan sukacita. Ya. Sehingga itulah yang diharapkan dengan Evangelium Nunciandi, dan rupanya itu ditanggapi oleh program yang dibuat oleh SEP. Oke. Hanya memang kita butuh waktu ya untuk itu disosialisasikan kepada semua orang ya. Nah, menurut Romo, kalau saat ini sudah melihat yang mungkin bisa dikatakan
yang wujud yang paling nyata apa ya Romo ya? Kalau tadi kan dimulai dari Sep Sekina apa namanya menerjemahkan Evangelii Nuntiandi tadi gitu kan. Nah, tapi kalau dari Sep katakanlah khususnya Sep Surabaya ini gitu ya. Nah, itu kira-kira sudah tampak wujud apa Romo? Tampak nggak atau belum tampak ini jangan-jangan? Kalau melihat bahwa peserta dari SEP dengan sekian kali angkatan dan juga sudah masuk kepada SEP eksekutif, sebenarnya kita sudah mewujudkan apa yang diharapkan oleh gereja. Dan memang perjuangan SEP ini cukup panjang ya, sampai mereka bisa dipahami oleh para pastor. Karena tidak semua para pastor itu bisa menerima dan memahami itu. Dan syukur bahwa nampaknya orang-orang SEP ini juga pandai melobi gitu loh. Jadi pandai melobi romo-romo sehingga kemudian mereka bisa meyakinkan bahwa inilah sebetulnya tempat di mana sebagai orang Kristiani tidak sekedar menjalankan ritual ya, hari Minggu, kemudian pendalaman kitab suci, doa rosario, tetapi sungguh-sungguh mereka yang dikatakan oleh gereja menjadi garam ya, garam bagi awam sendiri ya, karena yang paling bagus untuk menjadi orang menggarami kaum awam adalah ya awam sendiri. Ya. Jadi yang paling tepat menggarami orang awam ya orang awam sendiri ya Romo ya. Nah Romo, sekarang kalau misalkan lulusannya SEP atau karena SEP ini kan juga bentuknya seperti sekolah atau orang-orang yang sudah melewati wadah pembinaan di SEP ini gitu ya. Setelah mengalami wadah pembinaan, keluar kan? Setelah selesai begitu ya. Harapan dari gereja itu seperti apa? Mereka ini nanti bisa masuk kemana gitu loh. Kalau harapan itu di beberapa paroki sudah terbukti karena mereka tidak hanya sebagai orang yang berkiprah di dalam SEP sendiri, tetapi mereka juga aktif di dalam paroki. Dan saya melihat beberapa ketua lingkungan, asisten imam, dan bahkan aparat dewan paroki itu ada yang dari SEP. Dan begitu kita melihat sebetulnya bahwa SEP ini bukan merupakan suatu wadah yang eksklusif, artinya hanya mereka cukup terbuka dengan kebutuhan paroki, dan sebetulnya itu yang diharapkan. Karena begini, gaya spiritualitas SEP itu gaya yang sungguh-sungguh menggereja ya, dan kalau kemudian mereka berani menyanggupkan diri menjadi aparat dari paroki, itu sungguh-sungguh itu yang sangat dibutuhkan, karena terus terang saja paroki tidak pernah membuat kaderisasi untuk aparat mereka sendiri. Ya. Sehingga selalu kesulitan pada waktu pergantian jabatan pengurus ya. Dan mereka ini orang-orang yang selalu siap gitu. Dan saya juga melihat beberapa kelompok kategorial selain SEP itu juga bersikap yang sama. Karena begini, sekarang ini tidak mungkin bahwa gerak paroki itu hanya terbatas pada lingkungan dan wilayah. Tidak mungkin. Karena kebutuhan kita untuk mewartakan kabar gembira itu tidak cukup hanya sampai di situ, itu sangat sempit peluangnya. Peluang yang paling besar adalah kalau kita bisa masuk dalam lebih dari lingkungan dan wilayah, tapi keluar kepada kelompok-kelompok yang lain. Dan di sini kita melihat peranan SEP ini cukup bisa diterima oleh kelompok-kelompok itu, dan oleh karena itu saya mengatakan bahwa semoga SEP ini semakin hari semakin tidak hanya menambah jumlah tetapi memperbaharui metodenya ya, sehingga bisa diterima oleh semua orang. Jadi saya jadi ingat ini Romo, saya kan juga lulusan SEP itu ya. Dulu waktu tahun 2012 begitu, itu ada pemilihan ketua lingkungan di lingkungan saya. Nah, panitianya itu ngomong begini, cari aja yang lulusannya SEP itu nanti pasti mau jadi ketua lingkungan gitu katanya. Ngomongnya begitu, exactly Romo. Terus akhirnya sopo sing lulusannya SEP gini ya. Dan waktu itu kan enggak banyak gitu ya di lingkungan saya. Belum banyak. Belum banyak gitu ya. Oh, itu loh, David itu. Akhirnya dihubungi.
saya dihubungi Romo. Wah, dihubungi. Akhirnya saya juga bingung. Loh, kenapa harus lulusan SEP ya? Terus katanya, wis gak apa-apa lek lulusan SEP pasti gelem kayak gitu. Waduh. Akhirnya ya saya bingung-bingung juga ya. Tapi karena ya saya percaya memang itu ya karena saya sudah melewati wadah pembinaan itu juga di SEP sehingga akhirnya saya menerimanya. Nah, yang jadi persoalan berikutnya adalah setelah saya menjabat ketika waktunya ganti jabatan dan belum ada yang lulusan SEP yang ada di lingkungan saya lagi gitu. Jadi saya satu-satunya akhirnya ya saya lagi. Karena hanya saya saja gitu ya, karena orang yang lainnya pokoknya yang lulusan SEP aja gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu yang terjadi Romo ketika itu. Nah, jadi ini sudah sesuai ya sebenarnya ya Romo dengan harapannya dari gereja sendiri ya Romo, dengan keterlibatan lulusan dari wadah pembinaan SEP ini ya Romo. Problemnya itu kalau orang menjadi ketua wilayah atau ketua lingkungan, mereka tidak pede karena apa? Karena mereka tidak merasa bahwa pengetahuan agama mereka itu mencukupi. Apalagi kalau sudah disuruh mimpin doa, itu mereka sama sekali tidak pede. Mungkin organisasi mereka bisa, tapi kalau sudah menyangkut hal yang ritual, memang mereka sama sekali tidak pede. Maka mereka takut itu. Nah, mereka tahu bahwa orang-orang yang berasal dari SEP ini mimpin doa apapun, pasti mereka oke lah. Karena itu sudah makanannya itu. Itu. Maka mereka mereka aja gitu ya. Ya daripada aku suruh mimpin doa gak bisa, sudah orang SEP aja gitu ya. Itu dalam tanda petik, padahal juga bukan masalah mimpin doa saja sebenarnya Romo ya. Kita memang tidak hanya diajarin mimpin doa, ataupun juga pengetahuan yang lain ya. Oke, very nice Romo. Jadi, nah sekarang ini kan sekarang eranya pandemi masalahnya. Jadi kita mau masuk di dalam era digital sekarang. Nah, menurut Romo dengan adanya podcast seperti ini yang kita lakukan begitu ya, ini kan kita mencoba melakukan pewartaan digital. Menurut Romo bagaimana ini? Sebetulnya beberapa ahli komunikasi itu sudah berpikir, dan itu ditambah dengan situasi pandemi sekarang ini. Karena bisa terjadi dalam katakanlah 5-10 tahun mendatang, itu bisa televisi itu mulai berpikir untuk mau terus apa enggak. Karena sekarang kita melihat banyak YouTuber dan podcast itu yang lebih diminati. Ya. Maka kalau sekarang ini kita sudah mengambil jalur ini, saya kira ini sudah jalur yang benar ya. Sudah jalur yang benar. Apalagi kalau kita melihat kemudian televisi dengan begitu banyak iklan, itu kemudian mereka merasa, waduh, ini kan tidak fokus. Tapi kalau sudah itu podcast atau YouTube itu kan lebih fokus, lebih fokus apa yang ingin mereka inginkan itu, apa yang acara yang mereka inginkan. Maka menurut saya ini tidak bisa dihindari ya, bahwa kita harus mempunyai program yang semacam ini. Dan saya hanya mau mengatakan begini, kita mengenal seorang wartawan sekaligus penulis terkenal, Alvin Toffler, ya, yang pada tahun 75 itu menulis 2 buku mengenai The Third Wave, teori gelombang ketiga, dan The Culture Shock, ya, The Future Shock, ya, tahun 75. Itu dia berbicara mengenai komunikasi, bahwa komunikasi akan menjadi semacam dewa ya pada zamannya, abad informasi itu. Tapi sebetulnya dan dia memang bukunya menjadi populer karena apa? Karena dia menulis dengan gaya populer. Tapi sebelumnya tahun 1963 Konsili Vatikan kedua itu mempunyai suatu dekret namanya Inter Mirifica. Dan artinya apa, Inter Mirifica artinya di antara hal yang paling menakjubkan, salah satunya adalah komunikasi. Di antara hal yang paling menakjubkan dalam dunia modern ini, salah satunya adalah komunikasi. Nah, pada waktu itu sayang ensiklik ini tidak ditulis dengan bahasa populer, sehingga kemudian tidak selaku apa yang ditulis oleh Alvin Toffler. Tapi kita melihat bahwa Roh Kudus bekerja lebih dulu sebetulnya, ya, dengan melalui Inter Mirifica. Dan pada waktu itu gereja sudah ya tahun 63 sudah merasa bahwa abad yang akan datang itu adalah abad komunikasi dan gereja harus siap. Oleh karena itu ya Vatikan kan mempunyai semuanya sekarang ini.
tidak hanya Radio Vatikan, punya televisi, punya Twitter, sudah lengkap ya. Artinya mereka menyadari itu dan mereka kemudian mengusahakan itu semua. Bahwa kemudian Alvin Toffler kemudian ya karena dia bukunya lebih populer. Tapi kalau kita mau jujur sebetulnya gereja lebih duluan. Ya, gereja lebih dulu ya. Oke. Nah, Romo, kira-kira message apa ini buat para sobat SEP ini supaya di era digital ini mereka nanti bagaimana mereka harus bisa mewujud nyatakan untuk evangelisasi kepada setiap orang menjadi garam tadi. Kira-kira message apa yang perlu Romo sampaikan? Yang sudah dibuat sekarang ini menurut saya sudah benar. Ya, artinya kita sudah dalam jalur yang diharapkan. Nah, sekarang saya kira penting bahwa kita lebih membawa agar supaya SEP ini semakin bisa diterima oleh para romo, ya. Karena tidak semua romo itu menerima, tapi ada romo yang malah getol gitu. Dia mencari, tolong ini dibuatkan kursus evangelis di sini gitu. Ada paroki ya. Ya itu harus kita dukung. Dan saya percaya karena orang-orang SEP ini jago lobby semua. Jadi pasti romo-romo yang mungkin tidak bisa ditaklukkan, lama-lama pasti bisa. Dan saya yakin itu. Ya. Sehingga kemudian SEP ini menjadi yang saya katakan selalu bahwa di dalam katekesi gereja itu ada yang disebut dengan mistagogi. Jadi di pendalaman misteri-misteri ilahi. Itu setelah orang dipermandikan, dia mengikuti itu. Tetapi itu nampaknya tidak begitu menarik karena programnya. Nah, persis SEP itu mengisi di situ. Sehingga ini yang kita butuhkan sebetulnya. Ya, itu yang kita butuhkan. Di situ tidak teoritis, tetapi sungguh-sungguh bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu mereka merasakan Kristus memang berperanan menyelenggarakan kehidupan mereka dalam suka dan duka. Dan itu yang sekarang dibuat oleh SEP. Ya. Sehingga sesuatu yang real. Bagaimana saya merasakan bahwa hidup saya ini sungguh-sungguh hidup yang bersama-sama dengan Tuhan dalam situasi apapun juga. Nah, itulah yang diharapkan dari mistagogi sebetulnya, dan ini diisi oleh SEP. SEP mengisi celah yang kosong itu, gitu Romo ya. Oke Romo, satu pertanyaan ini. Ini saya yang menarik dari Romo ini adalah jamnya itu strapnya warna kuning Romo. Terus maskernya juga warnanya kuning. Kalau Romo mimpin misa pun seringkali saya juga melihat kadang-kadang orange. Terus strapnya orange. Memang Romo punya berapa pasang Romo? Warna-warni ini memang hobinya Romo atau memang kesukaannya Romo atau gimana nih Romo? Nah, gereja Katolik itu kurang memperhatikan liturgi yang entertain. Liturgi yang entertain. Jadi liturgi gereja kita ini sudah monoton sebetulnya, karena tidak bisa dirubah. Nah, kalau kemudian kita tidak menambah sesuatu yang menarik, lalu tidak menarik itu, makanya harus ada unsur entertainnya. Dan itu juga ada kita itu kurang marketing lah. Gereja Katolik ini marketingnya menurut saya kurang bagus ya. Dan di sini saya membutuhkan SEP ya, karena di sini memang sungguh-sungguh marketer semua. Artinya bagaimana sukacita Injili yang dikatakan oleh Paus Fransiskus itu bisa sampai kepada semua orang. Nah, kalau mau ditanya berapa warna yang saya punya, ya pasti lebih dari 12 lah. Lebih dari 12. Ya. Oke, luar biasa Romo bincang-bincangnya. Ini menarik sekali ya. Jadi sobat SEP, saya mungkin tidak perlu menyimpulkan apa-apa gitu ya. Dari sepanjang pembicaraan tadi ini sudah kesimpulan semua, isinya lengkap semuanya gitu ya. Sampai tadi Romo sampaikan bahwa ada satu liturgi entertain supaya benar-benar bisa membawa orang-orang itu menjadi tertarik begitu ya. Nah, tadi Romo sampaikan juga bahwa ada yang namanya mistagogi. Nah, mistagogi ini adalah kehidupan setelah dibaptis itu. Nah, SEP itu masuk di sana. Nah, Sobat SEP, kita sebagai umat yang mungkin sudah melewati pembinaan di SEP, kita patut terus bergerak ya, kita patut bersyukur bahwa kita bisa berada di tempat itu dan kita harus terus bergerak supaya kita bisa terus menjadi sukacita bagi gereja kita. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih Romo. Terima kasih sama-sama. Romo tadi sudah begitu memberikan waktunya untuk bisa ke sini ya. Terima kasih banyak Romo, Tuhan memberkati. Sama-sama. Sobat SEP, cukup sampai di sini podcast kita kali ini.
Jangan lupa subscribe, kemudian like, dan juga tekan loncengnya supaya terupdate dengan podcast-podcast kita berikutnya. Jangan lupa, Sep Podcast akan hadir secara rutin. Buka hati.